Pencairan bantuan PKH terus berlangsung sampai saat ini. Yang terbaru dan yang teranyar adalah PKH tahap kedua lewat KKS Bank BRI. Proses salur sudah dilakukan mulai tanggal 28 Maret 2024. Teman-teman, ada yang cair di wilayah Provinsi Aceh. Ini contohnya. Kemudian ada yang cair di wilayah Jambi, juga sudah disalurkan. Kemudian ada yang cair di daerah lainnya. Proses penyaluran sudah dilakukan di 3 bank penyalur. Yang pertama BSI, kemudian menyusul Bank Mandiri, kemudian saat ini Bank BRI. Siapa bagi teman-teman sahabat sosial yang belum cair bantuannya? Silahkan komen di bawah ya, agar KPM yang lain dapat mengetahui apakah bantuannya sudah cair atau belum di daerahnya. Biasanya ini mencari informasi baik itu lewat media sosial, lewat KPM-KPM yang ada di area sekitarnya, kemudian koordinasi dengan pendamping sosial di wilayah masing-masing. Jadi teman-teman sahabat sosial, kita akan menyampaikan update terbaru PKH, BPNT, kemudian program bantuan tambahan yang lainnya, termasuk BLT mitigasi risiko pangan, apakah ada tanda-tanda pencairan yang dilakukan sebelum lebaran ini. Silakan disimak informasinya sampai habis, jangan di-skip video yang kami tampilkan ini. Kita intro terlebih dahulu. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome di channel Emril Media. Terima kasih teman-teman yang selalu standby di channel ini. Kami akan terus konsisten mengudara, menyampaikan informasi perkembangan program bantuan sosial. Saatnya kami menyampaikan informasi program PKH tahap kedua. Bagi teman-teman yang sudah cair, selamat tentunya gunakan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya. Bantuan disalurkan kepada KPM yang membutuhkan, yang memenuhi syarat, agar pencairan penyaluran bantuan tersebut tentunya tepat sasaran di bawah tanggung jawab Kementerian Sosial. Ini program bantuan reguler yang dijalankan setiap tahunnya, PKH dan BPNT. Belum lagi program komplementer. Kabar gembira tentunya bagi KPM. Bukan hanya 1-2 bantuan yang dapat diterima, bahkan bisa mendapatkan 3 bantuan sekaligus. Ada yang mendapatkan 4 bantuan sekaligus. Kenapa bisa? Karena memang terverifikasi datanya. Ada sinkronisasi data antara data satu dengan data yang lainnya. Maka dari itulah pemerintah terus memproses, melakukan verifikasi data setiap bulannya secara konsisten. Bagi KPM yang masuk dalam ketidaklayakan menerima program bantuan sosial akan dikeluarkan, akan digraduasi sebagai penerima manfaat dan digantikan dengan KPM yang lain, KPM hasil cadangan, validasi data baru. Teman-teman, sebelum saya lanjut ke poin-poin yang lebih detail, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih yang selalu mensupport kami. Ada link di bagian deskripsi menuju halaman Facebook resmi kami, Media Bansos. Kita juga menyampaikan informasi secara konsisten, apalagi video-video pendek yang kami tujukan untuk KPM dan calon penerima manfaat. Teman-teman sahabat sosial, hari ini tanggal 31 Maret 2024, proses penyaluran terus berlangsung. Pencairan lewat BSI, pencairan lewat Bank Mandiri, pencairan lewat BRI saat ini. Bahkan ada KPM yang mendapatkan atau cair langsung 2 kali dalam rekeningnya. Teman-teman, untuk BSI ada yang cair di wilayah Aceh Utara, Aceh Besar, Loks Mawe, semua kabupaten kota yang ada di sana. Kemudian Mandiri sudah merata di berbagai daerah. Ini belum semua ya. Kenapa bantuannya belum cair? Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama itu datanya ada masalah, kemudian prosesnya diperlukan pengecekan ulang oleh lembaga penyalur seperti bank. Bantuannya atau dananya sudah ada di lembaga penyalur, ketika ada data rekening KPM yang kurang aja atau yang berbeda, tentunya akan diverifikasi ulang. Maka itu KPM-KPM tersebut tertunda proses pencairannya atau bisa saja dilakukan beberapa termin. Dibatasi dulu, misalnya per hari berapa KPM yang ditransfer bantuannya, kemudian besok dicairkan lagi, besok lagi, dicairkan lagi. Sama seperti PT Pos Indonesia, ada limit batas waktu proses penyaluran setiap harinya. Saat ini pencairan dilakukan lewat Bank BRI. Ada yang masuk di wilayah Cianjur, tadi malam ya. Ada yang masuk di wilayah Cipanas, ada yang masuk di wilayah Jawa Tengah, tentunya kabupaten kota di sana. Kemudian ada yang masuk juga di daerah Sumatera, ini sudah menyusul ya. Di Batam, Kepulauan Riau, ada yang masuk Rp650.000. Nah, ini teman-teman. Kemudian ada yang masuk juga saldonya di wilayah Kota Bengkulu, Rp1.000.000, teman-teman sahabat sosial. Kemudian ada yang cair di Kota Jambi, Rp500.000. Itu salah satu sampel yang kita share tentunya. Kita tidak bisa
melakukan publish semua desa, semua kabupaten kota. Bayangkan 514 kabupaten kota. Apa nggak cukup ini video yang kita tampilkan? Maka dari itu kita hanya menyampaikan sampelnya saja. Teman-teman, ketika sudah ada informasi pencairan, maka itu gampang, sudah ada hilalnya, sudah terlihat proses pencairannya. Tinggal ditunggu saja apakah akan cair hari ini, besok, atau lusa. Yang jelas sudah ada proses pencairan. Ditunggu untuk pencairan Bank BNI di data 6NG sudah SI, itu artinya bantuannya sudah ada di lembaga penyalur, tinggal proses top up bantuan ke rekening KPM. Nah teman-teman sahabat sosial, bantuan ini disalurkan tidak serentak, namun dilakukan secara bertahap. Ada yang cair di termin pertama, ada yang cair di termin kedua, dan selanjutnya teman-teman sahabat sosial. Kita menyampaikan informasi tambahan ini bagi teman-teman KPM semuanya. Adanya bantuan komplementer yang disalurkan per hari ini, kemarin, dan lusa. Sebelumnya disalurkan itu program Indonesia Pintar. Dicairkan yang pertama lewat Bank BSI di wilayah Provinsi Aceh. Itu artinya rekeningnya terisi 2 kali bagi KPM tersebut yang memiliki komponen pendidikan. Komponen pendidikan tentunya komponen anak sekolah dari SD, SMP, SMA, ataupun SMK. Ada yang mendapatkan Rp450.000 sampai dengan Rp1,8 juta. Bayangkan teman-teman, PKH cair 1 juta. Kemudian program PIP cair Rp1,8 juta. Sudah mendapatkan Rp2,8 juta. Nah teman-teman, gunakan bantuan tersebut dengan membeli kebutuhan yang sangat-sangat dibutuhkan saat ini. Lebaran tinggal 10 hari lagi. Jangan sampai nanti habis duitnya sebelum lebaran. Gunakan sebaik-baiknya. Nah teman-teman sahabat sosial, untuk bantuan beras 10 kg masih tersalurkan sampai saat ini. Bantuan ini jangan dilupakan ya. Mentang-mentang cair PKH tahap kedua, bantuan berasnya dilupakan. Program bantuan ini masih disalurkan untuk tahap ketiga dan akan memasuki tahap keempat di bulan pencairan April 2024 bagi KPM, tentunya 22 juta KPM. Pencairan bantuan beras ini disalurkan untuk 6 bulan periode salur, Januari sampai dengan bulan Juni 2024. Itu janji dari pemerintah. Jadi dalam satu surat undangan yang tertera 6 barcode tersebut, itu pencairan dilakukan setiap bulannya. Bagi yang sudah dapat tentu menunggu pencairan di bulan berikutnya. Bagi yang tidak dapat sama sekali bantuan beras 10 kg ini, itu artinya tidak terdata dalam data P3KE. Nah teman-teman, menjelang Lebaran Idul Fitri ini sudah beberapa bantuan disalurkan. Ada tadi PKH, BPNT, kemudian bantuan beras, belum lagi pencairan program Indonesia Pintar. Yang teranyar juga, bagaimana kabar BLT mitigasi resiko pangan? Sampai saat ini belum ada kabar teman-teman sahabat sosial. Kita juga masih menunggu surat keputusan yang diterbitkan oleh Kemensos atau nanti lewat Kemenko PMK. Yang jelas proses ini pasti akan disalurkan karena sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan anggaran 11 triliun lebih untuk pencairan BLT mitigasi, Rp600.000 untuk setiap KPM-nya 3 bulan periode tentunya. Nah teman-teman sahabat sosial, proses penyaluran dilakukan secara bertahap. Itu informasi pencerahan yang kita sampaikan di video kali ini. Jangan lupa di share, jangan lupa di like video ini. Kita akan terus konsisten menyampaikan informasi-informasi perkembangan program bantuan sosial dari pemerintah. Teman-teman sahabat sosial, dukung terus, support terus kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.